misalnya gini, kita sebagai umat muslim, misalnya kita ketinggalan sholat, Ya. kita nemu masjid sholat gitu kan. Salat. Saya dengar teman-teman kita ini yang di keyakinan berbeda ini nggak bisa di sembarang gereja. Nggak boleh. Kenapa bang? Karena sekte berbeda. Di situ tidak ada database mereka dan nanti setorannya juga gimana dong? Setoran perpuluhannya gimana dong? Oh, nggak boleh, nggak boleh. Jadi harus di situ terus gitu. Iya. Harus terdaftar di situ. Jadi nggak bisa. Kita ketinggalan nggak ibadah gitu. Kemudian cari yang terdekat. Gitu. Oh, Nggak bisa. nggak bisa. Kalaupun itu bisa, mungkin mereka dekat dengan pendetanya, teman dengan pendetanya. Jadi pintu rumah, ya kalau kita kan masjid itu rumah Tuhan ya, rumah Allah ya. Ya. Itu selalu terbuka untuk siapa saja yang masuk gitu kan. Bahkan non muslim pun kalau mau belajar juga boleh masuk kan. Nah, itu nggak terbuka berarti buat siapa aja. Kan mereka punya database. Jadi Daftar hadir. hanya untuk yang ada database itu yang boleh masuk. Boleh semua, tapi 2-3 kali kemudian daftar di sini dong. Jadi jemaat tetap. Enggak bang, saya cuma numpang aja sementara karena gereja saya lagi diperbaiki. Tapi kalau di Islam kan nggak ada tuh. Daftar jemaat kan nggak ada. Nggak ada. Masjid ini daftar jemaatnya ini bla bla bla, nggak ada. Kalau mereka ada. Ada. Unik juga ya. Ya. Nah, di antara banyaknya diskusi dan perdebatan ini, pernah nggak punya sesuatu terjadi yang menguatkan keimanan gitu? Misalnya, mind blowing nih ngobrolin ini malah tambah apa tuh? Pas diskusi apa tuh tentang apa tuh? Yang pertama tuh terkait dengan teman-teman dulu nih, yang menjadi penikmat daripada materi debat. Banyak yang menyampaikan baik langsung maupun melalui media sosial yang mengatakan dulu saya Islam sholat itu sholat begitu aja. Ya. Tapi begitu mendengarkan debat diskusi seperti ini, keyakinanku terhadap Allah, Islamku itu jauh, hampir 70% meningkat imannya. Sampai dulu mereka sholat tidak pernah meneteskan air mata. Begitu mendengarkan debat-debat agama, mereka begitu sholat, mereka itu kemudian menangis. Gitu. Jadi justru sebenarnya memang sekitarnya banyak yang KTP sih ya. Tapi justru dengan kadang-kadang ada salah satu yang sempat jadi tamu kita itu dapat hidayah emang gara-gara dengar perdebatan gitu. Dan dia sebenarnya memang aktif ketika dengar perdebatan, dapat hidayah malah. Memang unik sih ya. Tapi kan di antara ada yang mungkin dari teman-teman Bible ya. Ada nggak yang ateis juga ngajak diskusi? Ada ateis dan kita juga sahadatkan mereka ya, yang ateis. Lebih berat mana? Yang sudah punya keyakinan berbeda atau yang ateis? Sebenarnya kalau ateis itu kan dia menggunakan ini. Ya, logika aja. Logika. Dan kebetulan saja Al-Quran 95% itu ini. Quran. Jadi kena. Ya. Sementara mereka itu tadi dogma. Jadi sesuatu yang tak bisa diganggu-gugat. Tak bisa. Yesus Tuhan. Bapak Tuhan. Ya. Roh Kudus Tuhan. Ada berapa Tuhan? 3 sih. Jawab, mereka satu. Gimana ceritanya bisa satu? Satu. Sementara di Bible, 1 Yohanes 5 nomor 7, ada 3 yang bersaksi di surga. Kok sudah ditebut 3? Masih juga ngaku 1. Tapi saya di dekat apartemen saya itu ada satu tempat peribadatan. Ini beda lagi, saya juga baru paham gitu. Bukan baru paham, baru tahu bahkan. Apa namanya kalau nggak salah Yehova Witness. Oneness. Itu beda lagi katanya ya. Beda lagi. Jadi ternyata cabangnya banyak juga gitu. Banyak. Nah, kalau itu apa yang membedakan? Kan kalau saya nggak salah dengar, kayaknya mereka tidak menganut Trinitas. Iya. Ya, yang Tuhan itu hanya Yesus. Monoteis dong berarti. Ya, onenessnya maksudku. Sama. Itu oneness. Jadi monoteis mereka. Monoteis, satu Tuhan. Monoteis tapi 2 sosok tuh. Gimana? 3 sosok. Tapi tetap monoteis. Iya. Yang satu ini inkarnasi menjadi yang ini. Yang ini inkarnasi menjadi ini. Oh, jadi satu hakikat tapi berreinkarnasi. Ya, reinkarnasi. Oh, jadi itulah kenapa lahir di bumi gitu. Iya. Sama ceritanya Krishna. Ya mirip ya. Iya. Itu sempat jadi pembahasan kita juga. Iya, Trimurti, Trinitas.
beberapa apa namanya sesembahan yang lahir tanggal 25 Desember. Iya, betul. Gitu. Jadi ya menarik juga ya. Sebenarnya nyambung-nyambung juga ya. Iya. Tapi pernah nggak ada teror dengan bikin konten seperti ini? Kalau teror sih hampir setiap saat, baik telepon, sementara di TikTok ada yang naik mengancam, mau membunuh, mau menculik, mau menghilangkan kepala. Bahkan sudah ada yang datang ke Makassar cari saya. Untuk urusan? Ya intinya dia nggak suka kita bahas agamanya. Oh. Tapi awalnya itu emang kepengen coba kutak-kutik atau emang gara-gara ada keresahan atau emang gara-gara apa namanya ya, karena diganggu duluan atau gini atau gimana? Kalau kita sih dasarnya itu adalah bagaimana saudara Kristen itu memiliki harga diri dalam segi agama, memiliki jati diri selayaknya Hindu, Buddha. Mereka punya Tuhan sendiri, mereka punya keyakinan, mereka punya kitab sendiri. Nah kita menuntut mereka juga melakukan hal yang sama. Kan yang terjadi saat ini adalah mereka mengambil nama Tuhan kita dan ditempatkan pada tempat yang tidak seharusnya, yang sebenarnya menyakiti hati kita. Contoh misalnya, ketika Al-Quran menggaungkan lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak, tidak diperanakkan. Theos, Elohim, tidak beranak dan tidak diperanakkan, bukan manusia dan bukan anak manusia. Begitu? Iya. Hosea 11 nomor 9, Tuhan bukanlah manusia. Dengan ngeri nggak? 2 Samuel 7 nomor 22, Tuhan maha tinggi, maha besar, tidak serupa dengan apapun. Engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan tidak ada Tuhan dibentuk setelahku. Udah itu saklek dosanya. Berarti tidak ada Tuhan dalam rupa manusia kan? Oh jadi konsep reinkarnasi itu juga nggak ada berarti sebenarnya. Yang saya tadi, apalagi itu membantah yang tadi juga. Itu dia makanya kembali ke dogma. Jangan ganggu iman kami kan gitu. Nah, masalahnya sekarang adalah Anda mengajarkan agama Anda yang dari Barat itu dengan mengambil pola prinsip yang sangat bernilai dalam Al-Quran. Contoh, kitab mereka yang datangnya dari Belanda, mereka sebut dengan sebutan Alkitab. Itu kan sebenarnya bukan Alkitab itu. Berdasarkan Lukas 1 nomor 1 sampai nomor 3, kitab mereka itu adalah cerita-cerita peristiwa-peristiwa yang kemudian dikumpulkan dari hasil penyelidikan, lalu disusun menjadi sebuah buku. Itu yang sekarang beredar sekarang ini? Iya. Ada, coba buka Lukas 1 nomor 1. Malah kitab itu diserahkan untuk satu oknum bernama Theophilus. Aku menyusun berita-berita peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita, maka aku merasa terpanggil untuk menyusunnya kembali, untuk kupersembahkan kepadamu, Theophilus. Kepada siapa ini persembahannya? Ya Kaisar kayaknya. Jadi nggak ada footnote-nya. Nggak ada. Siapa? Seperti misalnya gini. Quran hadis kan ada tuh footnote, catatan. Betul. Mereka juga ada. Mereka juga ada catatan. Tapi ya kebanyakan mereka ya itu tadi terlanjur Kristen. Terlanjur Kristen dan terlanjur termakan isu Islam itu radikal, Islam itu teroris. Memang itu framing yang secara global itu di framing terkait itu.